Shalom, selamat pagi. Atas nama Badan Pengurus Gereja Perky Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perky Nederland saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Parihala dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardi Kale. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan pujian dari PKJ 2 ayat 1. Mulia-mulia namanya. Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Mari kita habiskan ibadah kita di hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarlah tema kita di hari ini, penampakan Tuhan Yesus bagi seluruh dunia dan gerejanya. Dan kita percaya di minggu depan kita akan memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Dan hari ini kita masih mengimani Tuhan terus menyatakan diri dalam seluruh pengalaman hidup kita. God always be with us. Amen. Amen.
Dan karena itu saudara, saya memilih salah satu nats pembimbing kita dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Kita meresponinya dengan melakukan Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah memuji Yesus, kita telah bernyanyi, menyembahnya. Saatnya kita datang pada Tuhan Allah kita, bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari segala keberadaan hidup kita sepanjang usbu ini, sepanjang hari-hari hidup yang kita lalui. Lalu kita mengakui segala pelanggaran dosa kita kepadanya. Saya mengajak kita berdoa secara pribadi, dan kita akan berdoa secara komunal yang akan saya pimpin. Mari kita merenung di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan setiap pelanggaran kami, dan kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami.
jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah sekarang berita pengampunan dosa seperti tertulis di dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku Allah telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudaraku kita berdiri sebagai akta liturgis kita siap untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena itulah, dengarlah sekarang berita petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita sambut dengan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut dan Bahasa Kasih. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat dikasih Tuhan, sukacita besar di hari ini. Tadinya kami berpikir tidak ada sekolah minggu, tapi ternyata Tuhan menghadirkan anak-anak kami di tempat ini. Saya mengundang anak-anak terkasih untuk datang di depan dan saya mau lompat. Oke, sebelum saya berdoa, I'm sorry I cannot speak Dutch even though I have been here for almost 6 months, but can I speak in English? Before I play with you, I have one game I ever been doing this game with some children in my home in open house. Okay, I have a game before I pray you to
Sunday school. Okay? Let's pray together. Dear God, we thank you for the wonderful days of this Sunday. We have now children of God in front of you, in front of this congregation. We are very joyful, we are very happy. And we pray, may God bless them to be children of God. Bless their future. Bless their life. They will grow day by day in love of God. Thank you, God. Bless them for their Sunday school. We will hear the word of God. They will pray, they will pay, they will be happy in their mouth, their future, and bless all of us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Once more, before you pray, who can make his pen stand alone? Apa yang bisa buat dia ini berdiri sendiri? Come on, one by one. Run and try this one, okay? Di sini aja ya. Di sini, oke? Siapa yang bisa buat pena ini berdiri dapat? Saya nggak mau punya. Ibu yang punya coklat ada? Ada ya? Dapat coklat. Oke. Siapa yang bisa buat pena ini berdiri sendiri? Come on, we start from the kakak. Arago, do you want to try? Come on, I will try. Come on, one by one. One. Come on. Do you want to try? I will try. Oh yes. Okay. Bye-bye. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Kami penuh dengan sukacita, ya Tuhan, bersama dengan anak-anak kami yang datang kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi gereja yang terus peduli, gereja yang terus melayani bersama dengan mereka. Dan saatnya kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Dus de Bijbellezing van vandaag genomen uit Johannes 15 vers 9 tot 17. Like as follows. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi saya menyapa kita semua, Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, apa kabar? Semuanya sehat? Pasti ya, kita boleh bersuka cita. Tuhan boleh menuntun kita sampai di minggu ini. Dan di bulan Februari ini, jemaat kekasih Tuhan, biasanya orang menyebut bulan Februari sebagai the month of love, ya, bulan kasih sayang, bulan cinta kasih. Karena di tanggal 14 Februari banyak orang merayakan Valentine Days, ya, yang sesungguhnya dia mengadaptasi merujuk pada Santo Valentinus, ya, yang menyatakan kasih sayang sekalipun di dalam penjara. Santo Valentinus masih tetap menyatakan apa makna love itu, kasih itu. Kita tinggal googling dan akan dapat kisah itu, ya. Saya terkagum di hari Valentine Days ini, ya, ada kisah menarik. Kita semua pasti punya perayaan. Saya dapat kiriman coklat, ya, kiriman coklat dari Oma Will, tapi melalui WA. Selamat Valentine Days, ya. Oma Will masih bisa kirim Valentine Days, ya, luar biasa. Saya kaget bangun pagi, Tante Wanda bilang saya dapat hadiah Valentine Days, sebuah kartu ucapan Happy Valentine Days dari Om Wesley, ya. Lalu Tante Wanda bilang, biasanya dulu kartunya besar, tidak bisa masuk rumah, betul ya? Cuma seiring waktu kartunya sudah kecil. Tapi Tante sambung, tapi cintanya tetap besar. Ya. Kita semua pasti punya berbagai bentuk merayakan hari Valentine Days. Ya. Entah memberi coklat, memberi ucapan lewat WA, atau juga bagi sebagian orang, ya, kita saling menyayangi, saling mengasihi, not only on the moment, Februari 14, tapi every day is our Valentine Days. Itu bahasa penghiburan sebenarnya. Ya, bahasa penghiburan. Saya juga bilang itu buat istri saya. Saya tadinya mau pakai PowerPoint menunjukkan WA saya, tapi saya punya satu versi cerita bagaimana saya Valentine Days. Suatu saat ada sepasang suami istri yang baru menikah, pernikahan kedua. Mereka menikah di hari Valentine Days, 14 Februari. Ya.
Jadi pas ulang tahun pernikahan yang pertama sebelum corona itu datang, suami itu datang kepada istrinya bersama dengan majelis jemaat. Kalau di Ambon ada hut pernikahan ya, berdoa. Dan suami datang berjalan tangan di belakang sampai di depan istrinya, dia memberi setangkai bunga mawar. Di bawahnya ada bunga bang juga, buku bang ya. Istrinya bahagia sekali dan istrinya berkata, I love you forever. Ya, suaminya sangat bahagia. Namun ketika corona datang, ya, suami ini sebut saja Om Onggo ya, istrinya Tante Engge. Kalau ada nama yang sama, mohon maaf ya. Ketika corona datang, Om Onggo harus berhenti dari pekerjaan. Om Onggo harus keep survive, harus mencari pekerjaan dan sebagainya. Tibalah 14 Februari pasca corona, bukan tahun ini ya, ini ilustrasi. Om Onggo pun datang Bapak Ibu dengan majelis jemaat, datang berjalan sampai di depan istrinya. Istrinya hati sudah terpukau, pasti Onggo biar corona lain, pasti datang dengan bunga tulip atau dengan mawar. Ya. Onggo datang dan Onggo bersujud di hadapan istrinya. Onggo meletakkan setangkai bunga pepaya, bukan bunga mawar lagi, tapi bunga pepaya. Onggo bilang apa buat istrinya? Saya tahu bilang, Bapak Ibu pernah makan sayur bunga pepaya? Rasanya apa? Baik. Onggo bilang, sayang, selama corona ini kita pun cinta pahit sayang. Ya, jadi saya kasih bunga pepaya untuk menunjukkan cinta itu pahit. Sekalipun pahit, orang yang Ambon makan bunga pepaya itu sebagai obat. Ya, Onggo bilang, biarpun pahit sayang, tapi kita pun cinta adalah obat, kekuatan untuk kita berjuang. Bagaimana Bapak Ibu orang hidup tanpa cinta? Bagaimana Bapak Ibu orang hidup tanpa kasih sayang? Hidup boleh susah, corona boleh datang dan membuat kita susah, harga-harga gas naik. Tapi kalau kasih sayang juga harganya naik, setiap kali bilang I love you harus bayar 1 euro, pasti hancur sudah. Ya. Jadi sekalipun hidup susah, cinta terasa pahit, namun ekspresi cinta itu harus bisa dinyatakan. Ibu bapak kekasih, saya ingin mengekspresikan sebuah ungkapan dari Valery Kaur, ya, ketika dia menulis sebuah buku tentang The Revolutionary Love, ya, mungkin dibawa-bawa ke Om. Makanya tadi saya bilang saya ingin pakai PowerPoint karena saya tidak suka khutbah baca-baca ini, ya. Valery Kaur menulis sebuah buku tentang The Revolutionary Love. Dia merefleksikan sebuah kisah. Dia adalah seorang imigran sama seperti kita di Amerika, dan hari ini dia adalah seorang aktivis, seorang lawyer, pengacara untuk hak asasi manusia. Dia mengalami ketika 9/11 di sana, ada diskriminasi yang luar biasa bagi orang-orang yang imigran, termasuk orang Asia. Ya, saya melayani di New York di GKPI. Ada jemaat kami di GKPI Immanuel New York menceritakan pengalaman diskriminasi yang dialami. Anaknya dapat ranking, anaknya dapat sertifikat 30 lebih sertifikat. Tapi ketika mau masuk di sebuah universitas, pas datang apply, admission said something untuk anaknya. Your skin color looks like poop. You can imagine, ya, anak Indonesia, Bapak Ibu. Dia datang hari Jumat, hari Minggu kita ibadah dan dia minta didoakan. Dia menangis. Dia dapat penghargaan sampai tulis surat kepada Obama dari mewakili sekolah di wilayah state itu. Tapi hanya karena warna kulitnya seperti itu, dia sudah serahkan maafnya seperti ini. And admission say, your skin color looks like poop. Dia tarik and dia say, yes, thank you for your attitude. Dia balik
Dan dia pergi sekolahnya, kenapa kamu tidak masuk di universitas itu? Sekolah itu memperlakukan dia seperti itu. Ada 26 universitas menerima dia karena prestasinya. Saya bilang, keep going, never give up. We never walk alone because we have God. Ya, dan kita bersyukur. Dia punya 26 universitas, dia tinggal memilih mau masuk yang mana pada bulan Juni nanti. Valerie Kaur, ketika orang banyak mengalami diskriminasi, dunia tampak gelap, seakan tidak punya masa depan, anak-anak kita seakan tidak punya masa depan karena kesukaran hidup di depan sana adalah sebuah misteri. Dia katakan seperti ini, what if this darkness is not the darkness of the tomb, but the darkness of the womb? Ketika kita dihadapkan dengan rupa-rupa persoalan dunia tanpa cinta kasih, ada kesukaran di sana, ada persoalan hidup dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Hidup seakan tanpa masa depan. Hidup adalah sebuah kegelapan di sana. Jangan putus asa. Never stop. And never say, I give up. Don't say like this. Ya. Valerie membangkitkan sebuah optimisme kepada kita. Bagaimana jika kegelapan itu bukan kegelapan yang mematikan, tapi kegelapan yang menghidupkan sebuah womb, sebuah kandungan yang akan melahirkan sebuah kehidupan baru. It's not space of death, but space for new life. Ya. Dia menyatakan ini, Bapak Ibu, untuk membangkitkan sebuah optimisme. Di dalam kesukaran hidup pun masih ada ruang cahaya di sana. Saya tadi bilang, saya cerita bunga pepaya, saya kirim WA buat istri saya, selamat Valentine Day, hari ini bunga pepaya dulu, nanti kalau sepulang baru bunga mawar. Ya, istri saya balas dengan air mata, Bapak Ibu, karena saya ini sudah 4 tahun meninggalkan rumah, Bapak Ibu. Ya, sekolah terus 4 tahun meninggalkan rumah. Saya bilang, kemarin saya dapat 2 tawaran untuk jadi internship di WCRC di Jerman, atau juga jadi research di Hong Kong. Istri saya bilang, kalau ambil itu lah pulang, anak-anak panggil Om. Ya, kalau ambil itulah 2 tahun lah berarti pulang anak-anak panggil Om. Lalu Nona panggil apa? Nyong. Ya. Nona panggil Nyong. Gelap, Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya menolak 2 itu. Karena saya meyakini sungguh bahwa harus ada ruang kehidupan yang diciptakan. Bapak Ibu, Valerie Kaur mengatakan ini, dan dia menyatakan hanya kasih yang revolusioner, hanya dengan bahasa cinta kasih, love language itu, maka dunia yang gelap itu akan bisa berubah menjadi sebuah space for new life. Ruang untuk kehidupan yang baru. Hari ini Bapak Ibu kita membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes yang tadi dikatakan. Injil Yohanes pasal 15. Ada 3 pesan yang mau saya daratkan, mau saya refleksikan bagi kita semua. Pertama, Bapak Ibu, kasih itu adalah God's act. Kasih adalah tindakan Allah. God's dat. Kira-kira itu bahasa Belanda ya, God's dat. Kasih adalah tindakan Allah. Ya. Allah bukan hanya menyatakan dirinya sebagai kasih. Allah adalah kasih. Tapi di dalam bacaan kita itu dinyatakan dengan sangat tegas di sana. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Dalam buku Valerie Kaur dikatakan, love without action is emptiness. Kasih tanpa kata-kata adalah omong kosong. Orang Ambon bilang kewel saja. Ya. Karena itu di dalam bacaan kita juga dikatakan, saudaraku, ya, dalam Nasbah Bimbing tadi, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata saja, dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Jadi kasih menghendaki sebuah tindakan. Allah sendiri mengasihi
Dan karena itu Allah invite kita, Allah mengundang kita, tinggallah di dalam kasihku, Bapak Ibu. Ya, itu hal yang kedua, hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kasih yang dinyatakan oleh Allah adalah kasih persahabatan, phileo. Ya, dalam kekristenan kita mengenal ada agape, philia, dan eros. Seringkali tiga bentuk kasih ini dibuat secara hierarki. Agape, kasih yang besar. Philia, kasih kepada sahabat, saudara, kasih nomor 2. Eros, kasih cinta kasih pasangan. Itu kasih yang tidak baik, ya, atau nomor 3. Tapi dalam bacaan kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mempersembahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Allah dalam Yesus Kristus memanggil kita sebagai sahabat. Kasih persahabatan. Ya. Kasih persahabatan adalah kasih yang berkorban, Bapak Ibu. Suatu saat Bapak Ibu, pendeta ilustrasi lain. Pendeta pergi di orang meninggal, Bapak Ibu. Sampai di rumah orang meninggal, pendeta kaget, suaminya lagi menangis. Kenapa sih menangis? Saya meninggal. Onggo yang menangis, Bapak Onggo tadi. Ini kenapa sih menangis? Tapi lucunya, sedihnya, Bapak Onggo menangis, tapi Bapak Onggo melangkahi jenazah ibu ini. Apa dia tadi ini Onggo sudah terlalu sayang, mungkin ya. Tapi dia tak perlu ini. Onggo sudah, ini sudah kembali ke rumah Bapak di surga. Karena sedih lagi. Kenapa sih begini? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Pak pendeta, saya ingat dekat. Waktu dia masih hidup dia bilang biasanya itu kalau mau kawin baru kita baru mati dulu mayatnya. Ya. Jadi cerita itu Onggo ini menghendaki ini mati. Ya, makanya Onggo melangkahi mayat ini supaya bisa diselamatkan. Ya. Berbeda dengan kisah seperti itu kisah kemanusiaan kita sekali. Ya, sekalipun kita duduk di gereja bersama, tapi kita main lagi. Seringkali kita main lagi. Orang lain mati demi kita. Seringkali kita membunuh karakter orang lain. Seringkali kita merampas hak orang lain. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita saling berebut, Bapak Ibu. Orang Maluku bilang, ada satu profesor dari sini bilang orang Maluku punya kecenderungan, ya, seperti kepiting. Kalau di dalamnya dia satu naik satu tarik kasih jatuh. Ya. Mereka tidak mau naik bersama. Banyak orang Kristen juga seperti itu. Tidak mau melangkah bersama, tidak mau berjalan bersama, tapi cenderung untuk saling menjatuhkan, cenderung untuk saling mengorbankan. Seperti Onggo, langkahi dulu mayatnya. Ya. Berbeda, saudara-saudara. Yesus mengajarkan kita, kasih yang lebih besar itu adalah kasih yang mengorbankan diri bagi sahabat-sahabatnya. Ya. Kasih philia. Phileo autu. Kalau bahasa Yunaninya di situ ya. Kamu adalah sahabatku. Kasih persahabatan, Bapak Ibu, yang Yesus ajarkan dalam bacaan ini. Kasih yang meruntuhkan ghetto, tidak ada lagi tuan dan hamba. Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba. Ya, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku menyebut kamu sebagai sahabat, phileo autu, sahabatku. Kasih persahabatan meruntuhkan kekuasaan. Kasih persahabatan meruntuhkan diskriminasi, perbedaan-perbedaan yang menyingkirkan seorang dengan yang lainnya. Dan karena itu Bapak Ibu, poin ketiga yang saya ingin bagikan adalah, mari kita menjadi gereja yang bersahabat. Saya sharing ini waktu PA. Bapak Ibu ya, saya sharing waktu PA. Saya melihat Perki dengan karakteristik sebagai orang-orang Indonesia diaspora. Kita dari beragam suku bangsa ada di sini. Ya. Kita satu dengan yang lain sudah menjadi stranger, the others. Dengan orang-orang Belanda juga kita menjadi stranger dan the others. Kalau di dalam ruang stranger itu, ruang yang lain dan asing itu, gereja kita tidak bisa menjadi gereja yang bersahabat, maka
Mungkin orang yang datang gereja ini cuma orang yang kita kenal. Mari kita buka pintu gereja kita. Kita buka pintu hati kita, buka pintu kehidupan kita untuk menjadi sahabat. Welcome for everyone, even though they are stranger. Sekalipun mereka adalah orang asing yang mungkin satu kampung dengan saya, mungkin tidak satu suku dengan saya, tapi mereka adalah sahabat. Kita juga menjadi gereja yang memimpin dengan persahabatan. Tidak ada yang lebih besar karena status sosial. Yang lain adalah hamba. No. Semua kita adalah sahabat. Mari kita melayani sebagai sahabat, Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, saya pun cerita terakhir. Onggo pergi di dokter, ya, mau jam habis. Onggo pergi di dokter, dokter gigi. Onggo bilang, dokter saya punya gigi ini sakit, saya tidak mau ompong, ya. Dokter bilang, oh Bapak, Onggo bisa kita cabut supaya jangan dia bikin sakit Bapak selamanya. Cabut giginya lalu kita pasang gigi yang lain. Gigi yang lain itu apa? Gigi palsu. Bolehlah saya lihat. Onggo lihat giginya di sini semua udah sakit. Dokter cabut, Bapak Ibu pas lihat di cermin dia bilang, dokter saya pingin pasang gigi. Kalau saya tidak pasang gigi saya tidak bisa kawin baru ini, ya. Pasang gigi palsu. Dokter pasang 5 gigi palsu di depan ini. Pas dokter habis pasang, Onggo lihat di cermin, Onggo bilang, dokter ini bagus ya, tapi ini gigi palsu kah? Kata iya. Berapa dokter satu gigi? 200.000 satu gigi. Onggo kasih keluar uang 200 kali 5, 1 juta. Onggo bayar. Dokter kaget, Onggo, kenapa kamu bayar saya dengan uang palsu? Onggo balas, karena dokter kasih saya juga gigi palsu toh. Ya. Saudara-saudara, kasih persahabatan gereja yang menyahabati bukan sebuah kepalsuan, itu sebuah kebenaran. Allah dalam Yesus Kristus telah berkorban, itu sebuah kenyataan. Demi kita sahabat-sahabatnya, mari kita menyahabati semua orang dengan kasih never ending love. Amin. Mari kita melakukan bersama Yesus kawan yang sejati, Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyatu
dalam doa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan Unto Father bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setia Tuhan yang terus kami alami dalam hidup ini. Kami melewati banyak hal di dalam perjalanan kehidupan kami. Ada ungkapan syukur kami persembahkan bagi Tuhan karena kami masih ada dan hidup di dalam rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami mengalami berbagai-bagai sukacita dalam hidup ini, tapi juga berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah kawan yang sejati. Tuhan adalah sahabat kami yang senantiasa mendekap kami, yang senantiasa menuntun kami. Bahkan Tuhan yang telah berkorban menyatakan kasih Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi sahabat-sahabat milik Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa memancarkan kasih persahabatan itu hari demi hari dalam hidup rumah tangga keluarga, tapi juga bersama sebagai persekutuan jemaat. Dan karena itu ya Tuhan, kami datang dan berdoa bagi warga jemaat kami, anggota persekutuan kami yang sementara sakit, Bapak Stef De Fretes, Ibu Giok Mohtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Nani Pardede, Stephen Haryono, Ibu Sinta Hutahean, Ibu Sekartini Simatupang, Bapak Will Mostard, Bapak Freddy Nuit. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyebut nama-nama saudara-saudara kami, tapi juga mungkin yang tidak sempat kami sebutkan. Kami bermohon Tuhan nyatakan kasih Tuhan, kekuatan, iman bagi saudara-saudara kami dalam menghadapi sakit yang mereka alami, tapi juga proses pemulihan di dalam Tuhan. Tangan-tangan para medis yang merawat saudara-saudara kami ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa bersama di dalam persekutuan kami dengan keluarga yang berduka cita atas berpulangnya Bapak Bert Dilemans, kakak dari Ibu Silvi Watimena. Kami bermohon Tuhan kuatkan keluarga. Kami percaya bahwa hidup kami bersumber daripada Tuhan. Apapun yang kami alami di dalam hidup ini, Tuhan bersama dan menyertai kami. Demikian juga keluarga yang berduka cita. Kami juga bersuka cita bersama Tuhan dan juga bersama persekutuan jemaat ini atas ulang tahun yang dialami bersama oleh Ibu Nona Rosli Maitimu, Ibu Siska Kelder das Costa, dan anak kekasih Mariska. Kami percaya Tuhan bahwa ulang tahun itu adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan menyertai kami semua yang berulang tahun ini, agar kami tetap hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Teristimewa anak Mariska yang sementara menghadapi ujian-ujian di dalam perkuliahannya, biarlah Tuhan memberi hikmat baginya agar dia melewati semua proses ujian itu di dalam pertolongan Tuhan. Kami mendoakan Ibu Pendeta Ida Patinama bersama Ibu Heri yang sementara menghadiri konven pendeta di Indonesia. Tuhan menyertai perjalanan mereka, pertibakan mereka kembali dengan selamat. Begitu juga semua warga jemaat kami yang sementara melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa dan negara Belanda tempat kami ada dan hidup, semua bangsa di dunia ini. Biarlah Tuhan hadirkan sukacita, damai sejahtera Tuhan, agar kami tetap hidup menjadi warga-warga bangsa yang damai dimanapun kami berada, di Belanda tapi juga di tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, ini ungkapan syukur kami yang kami persembahkan pada Tuhan. Semua kami yang datang beribadah di saat ini, dengan pergumulan-pergumulan kami, dengan ungkapan-ungkapan syukur kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini akan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami,
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Tibalah saatnya kita mengembalikan sebagian berkat yang sudah kita terima sampai dengan saat ini melalui persembahan syukur dengan mendengarkan ayat pengantar dari Mazmur 96 ayat 8 berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi jemaat yang ingin memberikan melalui online dapat memberikan kepada gereja PRK Nederland setempat ataupun pada PRK Amsterdam Zuidoost melalui IBAN nomor seperti tertera. Sambil persembahan kolekte dijalankan, kita akan bersama-sama menyanyi dari PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ulang lagu ini, lagu baru, kita nyanyi bersama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Allah, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, atas segala berkat yang sudah boleh kami terima sampai dengan saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau kembalikan sebagian itu kepada melalui persembahan syukur ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ini semua, pakailah untuk pelayanan dan penyebaran firman-Mu dan kasih-Mu pada sama kami yang lain. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ampuni kesalahan kami dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah kita tunggu anak-anak sekolah minggu datang? Apakah kita menunggu anak-anak datang? Ya, kita ternyata mereka khotbah lebih lama dari saya tuh. Kita sambut anak-anak sekolah minggu dengan lagu apa, Kakak Mardi? Kita bernyanyi Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku sambil kita menyambut anak-anak sekolah minggu kita masuk ya Bapak Ibu.
Kidung Jemaat 370 ayat 1. Mereka juga mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah bunga dan sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat kekasih Tuhan, spesial for anak-anak kekasih Tuhan, saya mau bilang makna mainan tadi singkat aja. Kita duduk dan berdiri, haleluya, puji Tuhan. Dalam every moment, every single moment adik-adik hadapi dalam hidup, duduk, terendah, berdiri yang tinggi sekalipun, don't forget to keep praising God. Jangan lupa untuk senantiasa memuji Tuhan. Dan yang kedua, pena ini tidak bisa berdiri sendiri. We cannot stand just by ourselves. We need God. We need God so we can stand. We can keep going on. Tuhan menuntun kita semua untuk kembali dalam hidup kita hari lepas hari. Karena itu arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu, kita ada dalam saat teduh. Pada kita selesai, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 19 Februari 2023. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Parihala yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardika Le yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 26 Februari 2023, ibadah di gedung gereja The New Stad akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Ibadah bersama dengan gereja Mitra 40 hari sebelum Paskah akan diadakan pada tanggal 22 Februari. Ibadah Rabu Abu. Ibadah di gedung gereja The New Stad akan dimulai pada jam 19.30 malam dan sebelumnya akan diawali dengan buka puasa bersama. Doa sedunia bersama dengan gereja Mitra akan diadakan pada tanggal 3 Maret. Ibadah di gedung gereja The New Stad akan dimulai pada jam 7:30 malam. Minggu 18 Juni adalah Minggu Pelayanan Baptisan Kudus. Untuk jemaat yang anak atau cucunya ingin dibaptis dapat menghubungi Badan Pengurus. Kami juga mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar Watimena Lihu atas kembalinya Bapak Bert
Dilemans, kakak dari Ibu Seli Watimena Lihu. Kiranya Tuhan sumber kasih memberikan kekuatan dan penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Si sekolah minggu juga sedang mencari koleha, niwa koleha, kiranya untuk jemaat yang mungkin bersedia untuk membantu dalam bidang sidang sekolah minggu, untuk si sekolah minggu dapat menghubungi badan pengurus. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening GPN setempat, dan untuk jemaat GPN Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.